Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2458 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai ayat 35. Di bawah perikop, Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Yesus Tuhan kita, dia mengerjakan yang namanya misi Allah atau missio Dei. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa misi Tuhan? Misi Tuhan hanya dua. Memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan yang kedua apa? Memenangkan atau menyelamatkan jiwa-jiwa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang supaya apa? Mereka yang menerimanya, mereka yang percaya pada pemberitaan Yesus Kristus, mereka diselamatkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain. Makanya dia datang dari surga ke dunia untuk memberitahukan jalan menuju surga. Amin. Ada nabi yang mengaku-ngaku nabi, yang menawarkan surga, tapi dia masih terkubur di dalam tanah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Jangan percaya pada nabi yang mengaku-ngaku nabi Tuhan, kalau dia bukan berasal dari Israel. Saudara, dia nabi palsu. Dan kalau dia menawarkan, percaya kepada dia, dia akan membawa orang-orang yang percaya kepada nabi itu, maka nabi itu akan membawa dia kepada surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang itu nabi palsu itu. Jangan percaya pada ajarannya. Kenapa? Karena dia tidak berasal dari surga.
Jangan percaya, tapi herannya banyak yang percaya. Saya mau bilang saudara, kasihan deh lo ketipu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Hanya Yesus satu-satunya jalan menuju surga. Makanya dia datang ke dalam dunia ini. Dia memberitakan Injil Kerajaan Allah supaya semua orang yang percaya pada pemberitaan Injil yang disampaikan Yesus Kristus Tuhan, mereka diselamatkan. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, misi Tuhan Yesus ke dalam dunia ini memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan yang kedua, memenangkan, menyelamatkan jiwa-jiwa yang percaya kepada Yesus, mereka diselamatkan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus, dia menuntaskan misinya. Amin. Saudara, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini tentang Tuhan Yesus menuntaskan misinya. Yang pertama saudara, perhatikan ayat 31 dan ayat 32. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai." Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, Tuhan Yesus fokus pada misinya. Amin. Ada banyak orang tidak fokus pada misi Tuhan. Mereka sibuk mengerjakan dengan misi mereka sendiri. Mereka mengerjakan misi untuk bagaimana memperkaya diri melalui pelayanan. Saudara, ada banyak gereja yang sekarang ini kita lihat sudah seperti bisnis. Makanya saudara, mereka saling bersaing satu dengan yang lain. Karena mereka anggap ini pelayanan adalah bisnis. Mereka tidak lagi fokus pada misi Tuhan. Mereka sibuk memindahkan jemaat dari gereja lain, pindah ke gereja mereka. Saya mau bilang, itu bukan misi Tuhan, tetapi misi gereja, misi pendetamu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya kita gereja Tuhan mengerjakan misi Tuhan, bukan misi pribadi, bukan misi dari pendetamu, tapi misi Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara, saya percaya kalau kita gereja Tuhan mengerjakan misi Tuhan, maka kita akan pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara, sekarang ini gereja berlomba-lomba mengajak, mempengaruhi, mengangkut jemaat yang sudah bergereja. Saya bilang itu bukan misi Tuhan, tetapi itu misi gembalamu. Bapak ibu saudara, mari kita mengerjakan misi Allah. Amin. Beritakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini kalau kita melihat bagaimana memberitakan Injil itu tidak didukung oleh gereja. Kalaupun ada, dananya sangat minim. Padahal itu yang paling penting untuk meregenerasi gereja, pelayanan saudara. Kalau gereja tidak lagi menginjil, tinggal tunggu waktu. Gereja akan seperti di Eropa, seperti di Amerika, seperti di Australia. Tutup, dijadikan restoran, dijadikan diskotik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dengan memberitakan Injil, mereka yang tadinya tidak mengenal Tuhan, akhirnya mereka mengenal Tuhan. Mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan mereka. Mereka diselamatkan. Amin. Nama mereka terdaftar di surga, dan saya percaya orang yang memberitakan Injil kepada mereka yang kemudian percaya, namamu terdaftar juga di surga. Kalau nama kita terdaftar di surga, itu artinya
kita akan berada di sana. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini orang yang minoritas. Masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Jangan sibuk cari jiwa orang-orang yang sudah Kristen, orang-orang yang sudah berjemaat di gereja tertentu. Saudara, sudah cari yang belum mengenal Tuhan. Kita beritakan Injil Kerajaan Allah kepada mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa teman berkata, Pak Pendeta, gereja Pak Pendeta ada banyak jiwa-jiwa baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu saya bersama dengan istri ngomong, dari mana jiwa-jiwa ini? Karena kita pergi memberitakan Injil. Saudara, memang kadang-kala kita memberitakan Injil di luar, kita tidak bawa ke gereja, biarkan Roh Kudus yang beracara kepada mereka. Saudara, ketika kita pergi memberitakan Injil, Tuhan isi jiwa-jiwa di gereja. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mau gerejamu penuh, jiwa-jiwa Tuhan kirim, rajinlah beritakan Injil. Logikanya kan, kalau kita rajin memberitakan Injil, maka gereja akan terisi penuh. Kalau gerejamu kosong sampai sekarang ini sudah bertahun-tahun, saudara melayani tetapi tidak bertambah-tambah, bukannya bertambah malah tambah kurang, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, beritakan Injil Kerajaan Allah, maka Tuhan akan kirim jiwa-jiwa ke gereja saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, Tuhan Yesus fokus pada misinya. Amin. Dia mengerjakan walaupun ada ancaman. Tapi Tuhan Yesus fokus pada misinya. Haleluya. Yang kedua saudara, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus tidak takut pada ancaman. Amin. Orang-orang Farisi mengingatkan Yesus bahwa Herodes akan membunuh dia. Pergi, jangan di sini. Tapi Tuhan Yesus berkata, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu. Herodes yang sadis itu, yang tiran itu, yang sangat sadis membunuh orang, tidak pakai hati nurani saudara. Sudah perhatikan Tuhan Yesus bilang sama serigala itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau orang Farisi ini kasih tahu kepada Herodes, Herodes akan marah besar. Tapi saya mau bilang saudara, kalau belum waktunya, maka itu tidak akan terjadi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan ya pasti ada tantangan. Ada serigala-serigala yang menggonggong, yang mau menerkam kita, tapi jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita. Amin. Sudah perhatikan, Herodes pada saat itu sangat-sangat kejam, tapi lihat, Tuhan Yesus tidak takut, tidak terpengaruh dengan berita yang disampaikan orang Farisi, di mana Herodes akan membunuh Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan pasti kita akan mengalami ada tekanan. Ada saja orang yang gak suka. Ada orang yang memberikan satu teror kepada kita, melarang dan sebagainya. Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kita, jangan takut. Kalau saudara mengalami ancaman, Tuhan Yesus juga dalam konteks ini, dia mengalami teror juga. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus pergi? Lari? Ketakutan? Tidak. Tuhan Yesus tidak takut. Tuhan Yesus tetap fokus pada misinya. Dia tetap mengerjakan misi Tuhan di tempat itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara diteror, saudara mengalami tekanan yang luar biasa di dalam pelayananmu, banyak orang-orang yang gak suka dengan saudara, saya mau bilang saudara, jangan lari, jangan takut. Tetap kerjakan misi Tuhan di tempat itu. Amin. Saya percaya kalau kita di satu tempat lalu ada banyak tekanan, ada banyak teror, saudara, itu menandakan bahwa iblis gak senang dengan keberadaan kita. Kalau kita tetap setia di tempat itu, maka kita akan melihat iblis dikalahkan, jiwa-jiwa kita menangkan, kita bawa kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, Tuhan Yesus tidak gentar.
Walaupun memang Herodes terkenal sangat kejam, tapi Yesus tidak gentar. Tuhan Yesus tidak melarikan diri. Tuhan Yesus tidak kalap lalu dia menghilang, saudara. Tuhan Yesus tetap fokus mengerjakan misi Tuhan di tempat itu, yaitu memberitakan Injil supaya orang-orang yang mendengarnya, mereka percaya pada Yesus, mereka dimenangkan, mereka diselamatkan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi jiwa-jiwa. Amin. Perhatikan ayat 33 dan ayat 34. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus mengasihi jiwa-jiwa. Walaupun orang-orang itu menolak Yesus, tetap kasih Tuhan tidak berubah kepada mereka. Amin. Tuhan Yesus mati bukan hanya untuk orang Kristen, bukan hanya untuk orang yang percaya kepada Yesus. Dengar ini baik-baik. Tuhan Yesus mati untuk semua orang. Amin. Untuk orang yang mengasihi Yesus dan juga untuk orang-orang yang membenci Yesus. Tuhan Yesus mati buat mereka. Artinya Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kemudian Yerusalem menolak Yesus, menyalibkan Yesus, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tetap mengasihi umatnya. Tuhan Yesus tetap mengasihi orang yang menolak Dia. Kasih Tuhan tetap sama. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan mungkin sudah berkata, aduh Pak Pendeta, saya sudah sangat berdosa. Banyak sekali yang saya lakukan yang bertentangan dengan firman. Saya mau bilang saudara, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Bukti Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia mati untuk kita. Dia mati menggantikan posisi kita. Seharusnya kitalah yang harus mati di kayu salib itu. Tapi sudah lihat Tuhan Yesus menggantikan posisi kita. Dia rela mati untuk kita. Karena cintanya, karena kasihnya yang luar biasa kepada saudara dan saya. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Apapun latar belakang kita, seberapa hitam, kelam, kejahatan, dosa yang saudara perbuat, Tuhan Yesus mengasihi saudara semua. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara, tuntaskan misi Tuhan. Amin. Misi Tuhan memberitakan Injil Kerajaan Allah, menangkan jiwa, selamatkan banyak orang melalui Injil yang kita beritakan. Orang-orang yang percaya, mereka pasti diselamatkan. Haleluya. Dan dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus menuntaskan misinya. Yang pertama, Tuhan Yesus tetap fokus pada misinya. Amin. Tuhan Yesus tidak takut pada ancamannya, itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengasihi jiwa-jiwa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau berhasil dalam pekerjaan Tuhan, fokuslah pada misi Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan. Bukan misi pribadi, bukan misi pendeta saudara, tapi kerjakanlah misi Tuhan. Yang kedua saudara, memang akan terjadi. Ini normalnya. Setiap pelayanan pasti ada pertentangan. Iblis menentang sehingga ada orang yang menekan, membenci, meneror kita dalam pelayanan. Tapi dengar ini baik-baik. Jangan takut. Amin. Sebab Tuhan menyertai kita. Yang ketiga, Tuhan Yesus menuntaskan misinya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi jiwa-jiwa. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawudi. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.